Rasulullah, orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan amarahnya, emosinya. Dan juga salah satu tanda ciri orang yang bertakwa apa salah satunya, yaitu wal kaziminal ghaiza, dia bisa mengendalikan marahnya. Dia tekan marahnya dengan apa? Dia tekan, dia banyak istighfar, dia mohon ampun kepada Allah, minta bantuan pada Allah agar dia bisa mengendalikan emosinya. Karena kalau emosi sudah nggak terkendali, waduh, dia nabrak sana nabrak sini, dia nggak Pak Surono, membabi buta dia kalau udah nggak terkendali itu nafsu. Kalau istilah kendaraan udah nggak ada remnya lagi, belum, bahaya. Keluar, ya kata-kata yang di Ragunan juga keluar, ya keluar deh, monyet lu, nggak cukup monyet, ya apalagi anjay lu, apalagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan selalu dalam bimbingannya. Amin Allahumma amin. Itulah harapan kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami senantiasa mengajak untuk menuntut ilmu, ya, dengan dibimbing oleh guru-guru kita, yaitu ada Kiai Haji Abu Wali, ada Habib Hud bin Abdullah Atas, dan ada juga guru-guru kita yang lain. Dan pada kesempatan kali ini yang mengisi adalah guru kita Kiai Haji Abu Wali dengan topik pembahasan kitab Arba'in Nawawi yang ke-35. Masih melanjutkan, karena hadis yang ke-35 ini agak panjang, jadi dibagi dua bagian. Langsung saja kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh beliau. Simak, jangan lupa niat dalam hati kita, niat belajar fardu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkah. Dan bagi teman-teman yang nggak sempat ya untuk hadir dalam pengajian, ya, maka bisa mendengarkan lewat link yang satu ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpulnya kita di majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita punya hajat, punya keinginan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis Arba'in Nawawiyah. Masih hadis nomor berapa? Masih 35 ya. Sampai mana kemarin? Jangan saling hasad, jangan saling menipu. Sampai mana itu? Wala tadabbaru, ya. Jadi nggak boleh kita hasad. Jangan saling hasad, jangan nipu, jangan marah-marahan. Kemudian wala tadabbaru, lamnya nahi, larangan, haram hukumnya kita. Dan jangan juga tadabbaru, membelakangi. Maksudnya apa yang membelakangi? Memutuskan tali persaudaraan kita. Memutuskan tali persaudaraan kita itu hukumnya haram. Bahkan Nabi katakan la yadkhulul jannah al-qati' rahim, kata Rasul, enggak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jangan kita semarah apapun, kita sekesal apapun, kita segedek apapun, jangan sekali-sekali kita keluar kata-kata putus hubungan kita. Gue nggak ngakuin lu saudara lagi, gue nggak ngakuin lu adik lagi, gue nggak ngakuin lu kakak lagi, gue nggak ngakuin, pokoknya gue nggak ngakuin dah. Itu nggak boleh tuh, hukumnya haram dan nggak akan masuk surga orang memutuskan tali silaturahim. Jadi salah satu juga rezeki susah itu salah satunya silaturahim diputusin. Nggak boleh kita. Ya wala tadabbaru, jangan kalian selain membelakangi, maksudnya jangan memutuskan tali silaturahim. Kalau kita lagi kesel wajar nggak? Wajar, manusiawi kita lah. Kita punya rasa kesel, rasa marah, rasa gedek, tapi kita kendaliin itu. Jangan sekali-kali kita ngucapin kata-kata memutuskan tali persaudaraan kita, jangan. Ya.
Kita semuanya bersaudara. Ya, kita semuanya bersaudara. Ya. Persaudaraan kita sebagai sesama manusia, makhluk Allah. Ya. Persaudaraan kita sebagai manusia, kita semua berasal dari Nabi Adam, kita semuanya Pak Budi. Semua dari Nabi Adam kita. Mau dia orang di Asia kayak, dia mau orang Eropa kayak, dia mau orang Timur Tengah kayak, kita semua berasal dari kakek yang sama, nenek yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa kita. Jadi jangan kita memutuskan tali silaturahim. Kalau kita marah kesel, untuk ngilangin marah kesel kita ya banyakin baca istighfar. Ya, banyakin baca astagfirullahaladzim. Kita ngucap deh. Kadang kan orang kalau lagi marah apa aja dikata. Kata-kata yang nggak layak, nggak pantas kita dengar. Atau ada orang marahnya lewat WA, bikin kalimat itu yang nggak pantas dicatat, yang nggak pantas didengar. Namanya orang lagi hilaf, gimana sih? Apa juga dikata marah. Itu sampai sumpah serapah itu kalau lagi marah. Gua sumpahin lo kena penyakit yang nggak ada obatnya. Ada nggak pernah begitu tuh? Hah? Pernah kejadian nggak kita kayak begitu tuh? Kita disumpahin atau kita sendiri yang nyumpahin, nggak bagus nyumpahinnya. Gua sumpahin lo kena penyakit lo, penyakit ganas, penyakit yang nggak ada obatnya. Jangan. Kita kalau sadar ini orang lagi hilaf. Entar juga kalau udah sadar, nyesel nggak? Nyesel, jangan Pak, jangan. Kita semarah apapun, kesel apapun tahan. Kan kata Rasulullah, orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan amarahnya, emosinya. Dan juga salah satu tanda ciri orang yang bertakwa apa? Salah satunya yaitu wal kaziminal ghaiza, dia bisa mengendalikan marahnya. Dia tekan marahnya dengan apa? Dia tekan, dia banyak istighfar, dia mohon ampun kepada Allah, minta bantuan pada Allah agar dia bisa mengendalikan emosinya. Karena kalau emosi sudah nggak terkendali, waduh, dia nabrak sana nabrak sini, dia nggak Pak Surono, membabi buta nih kalau udah nggak terkendali itu nafsu. Kalau istilah kendaraan udah nggak ada remnya lagi, belum, bahaya. Keluar. Ya, kata-kata yang di Ragunan juga keluar. Ya, keluar deh. Monyet lu, gak cukup monyet. Ya, apalagi anjay lu. Apalagi tuh, Pak Surono. Kobok. Keluar semua tuh nama-nama binatang. Kalau udah marah tuh kayak begitu tuh, keluar nama-nama binatang. Monyet lu gitu kan, padahal dia bukan monyet kan. Maksudnya apa? Dia kesel, karakternya kayak binatang, padahal dia saat marah juga sama, dia kayak binatang. Berat memang kita untuk mengendalikan marah, kesel, emosi itu paling berat Pak itu. Ya, paling berat. Kita bisa kendalikannya dengan kita banyak dilatih. Ya, dilatih. Latihan kita, setiap kita kesel marah, latihan tahan. Setiap kita pengen ada orang yang bikin kesel kita, latihan tahan. Lama-lama biasa. Jadi ngadepin masalah, ngadepin persoalan, nggak dengan marah-marah, nggak dengan emosi. Jadi itu perlu latihan Pak Budi. Kalau nggak sering latihan nggak bisa. Hah? Ikhlasin aja udah. Ya, ikhlasin aja. Ada yang bilang, Ustadz, ane punya darah tinggi. Kalau ane kagak ngoceh, kagak marah-marah, kepala ane tambah puyeng. Ya karena memang diikutin kemauannya hawa nafsu begitu. Ya udah. Ya. Orang kan kalau habis marah itu, habis marah nih, selesai marah, biasanya dia senang apa nyesel dia? Nyesel. Siapa aja orang habis marah-marah tuh pasti ujungnya nyesel. Ya, kita marahin bini, habis bini kita marah-marahin, udahnya apa ya? Nyesel apa senang kita? Nyesel. Ya makanya kita latihan menahan diri, ya, menahan emosi, menahan marah, kita latihan, banyak latihan. Ya.
juga ngambek. Nah itu juga ngambek tuh kan, jangan banyak ngambek. Lihat Rasulullah, Nabi kita yang ngajarin ajaran yang bagus kan, nggak boleh saling hasad, nggak boleh saling nipu, nggak boleh saling marah-marahan, dan juga nggak boleh saling memutuskan tali silaturahim. Ada berapa larangan itu? 4 larangan ya. Kemudian apa lagi? Wala bai'un ba'dukum ala bai' ba'din. Janganlah kalian menjual ya sesuatu yang telah dibeli kemudian kalian jual. Wala bai'in ba'dukum, jangan kalian menjual sebagian kalian atau sebagian yang lain ala bai'in ba'din. Maksudnya apa? Barang udah dibeli nih, ente jual lagi. Contoh tanah, ini kasus nih. Ini tanah nih. Ini satu tanah sertifikatnya berapa ya? Ada nggak yang kayak begitu? Ini satu tanah, tapi ini sertifikatnya suratnya ada yang 5, satu rumah sertifikatnya berapa kali dijual itu? Udah dijual, dia jual lagi, dijual, dia jual lagi. Itu haram hukumnya kayak begitu. Nah itu banyak kasus tuh. Nabi kita larang jangan kalian menjual sesuatu ya yang sesuatu itu telah dibeli oleh orang lain kita jual. Itu kan termasuk apa namanya? Ya penipuan gitu. Haram jadi kita menjual barang orang lain, nggak boleh kita ya. Gitu. Nah, ini di dalam urusan perdagangan, urusan bisnis nih. Ya, yang memang dunianya di bisnis jangan kita menjual sesuatu ya kemudian kita jual lagi, itu nggak boleh, hukumnya haram jadinya ya. Itu di dalam jual beli ya. Dalam jual beli itu kan hukumnya apa? Hukumnya suka sama suka, jual beli hukumnya suka sama suka gitu. Kita lihat saudara kita lagi nawar barang nih, saudara kita lagi transaksi, dia nawar barang, itu kita nggak boleh nyerobot, itu nggak boleh nyerobot. Ini saudara kita belum putus, tawar menawarnya nih dalam perdagangannya belum putus, kita nggak boleh nyerobot. Saudara kita lagi nawar barang, nawar sesuatu 10.000, abangnya bilang 15.000, 10.000 deh bang. Kata abangnya, ya 10.000 mah belum dapat, modalnya aja nggak dapat, padahal modalnya 5.000, kan bohong lagi tuh pedagang. Katanya wajar kalau pedagang ada yang bilang gitu. Itu nggak berkah, perdagangan yang nggak berkah itu, yang nggak bersih, nggak boleh kayak begitu. Modalnya aja belum dapat, tadi udah ada yang nawar 12.000 saya nggak kasih, padahal kagak ada yang nawar. Jadi biar si pembeli ini beli barangnya dengan dia berbohong, berdusta. Ditawar 10.000, dia bilang apa tadi? Ya belum dapat, orang modalnya aja belum dapat, padahal modalnya 5, udah bohong. 1, 2 dia bilang tadi udah ada yang nawar 12.000 saya nggak kasih. 2 bohongnya, banyak apa gitu pedagang tuh? Hah? Pedagang apa aja? Pedagang motor, pedagang mobil, pedagang apa lagi? Hah? Pedagang macam-macam udah. Hah? Iya. Pokoknya apa aja bentuk perdagangannya jangan ada kedustaan di situ, jangan menipu, jangan berbohong. Gitu. Ya, itu nggak boleh. Ya, terus apa lagi? Kita jual kendaraan, mobil, motor. Kita bilang sama pembelinya, ini belum pernah turun mesin. Lihat mesinnya masih enak. Padahal udah 2 kali turun mesin. Udah 2 kali turun mesin, dia bilang belum pernah turun mesin. Ini dosa. Bahkan diakal-akalin tuh mesinnya biar enak itu dimasukin pisang. Biar halus. Itu penipuan, dimasukin pisang. Jadi pembelinya dengar, iya halus, itu curang itu, nipu tuh nggak boleh. Jangan, ya, dalam Islam hukumnya haram tuh beli kucing dalam karung, suaranya mah ada, buka, nggak tuh kakinya pincang.
Itu nggak boleh jual beli kayak begitu, nggak ada berkahnya itu. Berasnya juga dimakan nggak enak tuh, nggak enak berasnya Pak Surono. Jangan. Kita sekarang nyari pedagang yang jujur susah. Belum timbangan, nggak pernah dicek timbangan. Bisa aja dikurangi dengan sengaja, bisa aja dia nggak tahu bahwa timbangannya udah nggak standar lagi. Udah nggak standar lagi kan harusnya distandarin lagi. Standarin lagi, kita nggak ada. Nggak boleh tuh nipu kayak begitu. Kita bilang ini mesin belum pernah turun mesin, padahal udah 2 kali turun mesin. Berapa ini harga mobil? 100 juta. Ditawar, gimana kok 70 juta? Wah belum dapat. Tadi udah ada yang nawar 95, nggak kasih. Bohong lagi, bohong. Jadi banyak pedagang-pedagang yang bohong, yang curang. Yang di depannya bagus-bagus dilihatnya, pas dimasukin ke kantong plastik, yang jelek-jelek campurin. Sehingga akhirnya pembeli pas dia ke rumah, ini kenapa kayak begini, tadi bagus, tuh curang lagi, dipilih-pilihin. Ini curang banyak. Ya kita jangan, udah lempeng-lempeng aja, kita jujur aja. Itu larangan Nabi jadinya, ya. Wala bai'un ba'dukum ala bai'in ba'din. Jangan kalian menjual sesuatu yang telah dijual. Tak boleh. Terus apalagi kata Rasulullah? Wa kunu ibadallah ikhwana. Kata Nabi, wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah ikhwanan, yang bersaudara, bukan bermusuh-musuhan. Jadi Rasulullah menggarisbawahi wa kunu ibadallah. Ini kata-kata kunu ini fi'il amr, kata kerja perintah. Jadilah kalian ibadallah. Ibad itu jamaknya abid, abdun jamaknya ibad. Jadilah kalian ibadallah, hamba-hamba Allah, ikhwana, yang bersaudara. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, hendaklah kita ini hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, bukan bermusuh-musuhan, bukan marah-marahan. Bahkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama orang-orang beriman adalah saudara. Di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan sibabul muslim fusuk. Kita mencaci maki seorang muslim, kita caci maki seorang muslim, itu fasik, nggak boleh. Wa qitaluhu, dan memeranginya kufur. Tapi ternyata kita lihat sekarang di media sosial udah saling caci maki. Bukan lagi orang-orang awam yang saling caci maki, tapi orang-orang alim, orang-orang yang berilmu saling caci maki. Ya, serang sono, serang sini, mengatakan kelompoknya yang paling benar, di luar kelompoknya salah, sesat, neraka. Udah kayak begitu di media sosial. Kita ngelihatnya kok di Quran sama di hadis nggak sesuai, nggak cocok. Di Quran dijelaskan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, mereka saling tolong menolong dan saling bantu membantu. Nggak cocok jadinya kita lihat ayat ini di lapangan. Itu Quran. Nggak boleh kita saling menzolimi, saling menyakiti. Itu lihat Nabi mengatakan, nggak boleh saling hasad, tapi sayang 1000 sayang. Yang kita saksikan, yang kita tonton, yang kita dengar, gimana Pak Budi? Ngeri nggak kita? Lihat nggak kita di YouTube tuh, di media sosial? Nggak sesuai. Makanya standar kita Quran, cocokin sama Quran. Kemudian apalagi sama sunnah Rasul. Cocok nggak, sesuai nggak dengan isi Quran dan sunnah Rasulullah? Itu standar kita itu, ya, untuk menstandarkan, menjadi tolak ukur kebenaran kita, kembalikan menurut Quran dan menurut sunnah. Kalau aneh pribadi ngelihat seperti itu, kok nggak cocok ya, di Al-Quran tadi nggak cocok, dilihat hadis ini juga nggak cocok. Jadi yang mereka sebarkan, mereka dakwakan ajaran siapa? Bingung kita, ini ajaran siapa? Ajaran Allah, ajaran Rasul, ajaran Islam mengajarkan yaitu kedamaian. Ini lihat dilarang, nggak boleh bermusuh-musuhan, nggak boleh memutuskan tali silaturahim, cakep nggak?
Bagus nggak Pak Surono? Tapi di praktek di lapangannya sesuai nggak? Tuh nggak sesuai, jauh. Ya, maka yang kita ikutin Al-Quran dan Sunnah. Kita mengikuti ulama-ulama yang betul-betul tulus, ikhlas dan mengajak manusia kembali kepada Allah, kembali kepada Islam, dan betul-betul dia mengajak manusia untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tuh kata Rasul, wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hukumnya wajib, jangan saling bermusuh-musuhan, jangan saling bermarah-marahan, saling menghina, saling meledek, saling melecehkan, saling membuka aib saudara ini. Terus apalagi kata Rasul? Hadis berikutnya, al-muslimu akhul muslim. Ya, al-muslimu akhul muslim. Apa artinya? Kata Rasul, al-muslimu, orang Islam itu akhul muslim, saudaranya sesama orang Islam. Artinya orang Islam sama orang Islam itu bersaudara, bukan bermusuh-musuhan. Nah, ini kita doyan banget bermusuh-musuhan. Bersaudara enak, kita bersaudara. Ya, banyakin saudara, kurangin musuh. Apa sebaliknya, kita banyakin musuh, kurangin saudara. Banyakin saudara, banyakin teman, banyakin sahabat, kurangin musuh. Kalau bisa udah, kalau dia musuhin kita jangan musuhin dia. Itu kayak begitu. Jadi orang Islam itu saudara sesama orang Islam. Tuh kata Nabi. Apa kata Rasulullah? Hadis berikutnya, la yazlimuhu, jangan dizolimin, jangan disakitin, jangan berlaku sewenang-wenang. Tuh kata Rasul tuh. Orang muslim sesama muslim itu saudara. La yazlimuhu, jangan kalian zolimin, kalian sakitin, kalian enggak berlaku adil. Tuh. Jelas enggak? Jelas enggak Pak Surono? Yang terjadi sesama kita saling zolimin, saling nyakitin. Digosok, gesek, gosok, iya kan? Gasak, gesek, gosok. Kalau batu cincin digosok, enak lihatnya, bersih, betul nggak? Lo orang digosok, gesek, gasak, jangan. Yang ada tuh ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang. Quran udah jelasin, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyida'u alal kufar ruhamau bainahum, orang yang pengikut Rasul sejati yang hakiki, dijelaskan dalam Quran, sesama mereka ruhamau bainahum, mereka saling berkasih sayang. Itu cirinya. Kalau kita lihat ada ngaku Islam tapi nggak berkasih sayang, dia marah-marahan, bukan Islam itu, nggak cocok dengan ajaran Islam. Nggak boleh zolimin, la yazlimuhu, nggak boleh kita zolimin. Ya, jangan dizolimin, jangan sewenang-wenang gitu. Ya, apalagi pemimpin terhadap rakyatnya, jangan rakyat dibebani terus, jangan pajak dinaikin, ini naik, beban rakyat berat. Jangan, rakyat sudah berat, harusnya ditolong, dibantu rakyat, buka lapangan kerja seluas-luasnya. Kesian rakyat, jangan dizolimin terus, jangan berlaku sewenang-wenang terus. Betul nggak Pak Surono? Zolim. Ini yang diharamkan oleh Allah, dia halalkan. Dia bangun perjudian, kayak judi slot itu, lihat anak-anak kita, kesian itu korban itu judi slot. Ya, judi slot tuh. Yang namanya bandar judi itu ya memang diulur sama dia, dikasih menang dulu, biar dia terus main. Pada hakikatnya dia kalah, udah permainan. Berapa omset perjudian? Ya. Dan sulit, bukannya sebenarnya nggak sulit untuk ditutup. Kita kayak nggak percaya sama Allah, padahal Allah yang mengatur di alam semesta ini, Allah yang memberikan rezeki. Ini ketakutan, khawatiran. Akhirnya nyari dana, menghalalkan berbagai cara, sampai judi dibikin perjudian. Bagaimana ya begitu?
Bagaimana negeri ini mau dirahmati oleh Allah, bagaimana negeri ini mau diberkahi oleh Allah. Hal-hal yang sudah jelas haram, diharamkan oleh Tuhan kita, dia halalkan, dia legalkan. Kan kacau kayak begitu. Kacau nggak tuh begitu? Kacau balau. Ya, jadi nggak boleh sesama kita la yazlimuhu, kita nggak boleh sama kita saling zalimin. Jangan, ya, jangan kita zalimin, nggak boleh. Terus apa lagi? Wala yahzuluhu, dan jangan kalian mengabaikannya, meremehkannya, ya, menyepelekannya. Jangan, nggak boleh kita sesama muslim ini kita abaikan, kita remehkan, kita kecilan. Ah, lu mah orang susah, lu orang susah sana, nggak penting lu buat gue itu. Jangan tuh, nggak boleh. Itu bukan sunnah Rasulullah. Rasul sehari-harinya berkumpul sama siapa? Rasul seharinya berkumpul dengan orang siapa? Orang-orang fakir, orang miskin. Rasulullah tuh, ya. Dia rangkul orang fakir miskin, Rasul kasihanin, Rasul tolong, Rasul bantu. Jangan, kita nggak boleh mengabaikannya, meremehkannya, ya, menghinanya, mengecilkannya, itu nggak boleh. Kadang-kadang kan kita kan kalau orang ini pendidikannya rendah kita kecilin, status sosialnya di orang susah kita kecilin, betul nggak? Coba kalau orang yang punya duit, orang banyak duit nih, kita apain? Kita anggap saudara. Oh, dia orang kaya, banyak duit, saudara gue itu. Saudara dari mana? Karena banyak duitnya, karena dia banyak hartanya kita bilang. Tapi saudara kita yang ekonominya lemah, ekonominya sudah, kita bilang apa? Dia bukan saudara gue itu, jauh kayaknya itu. Nah, orang lain yang nggak ada hubungan, banyak hartanya, dia bilang saudara dia. Banyak kejadian kayak gitu. Banyak. Orang punya pangkat jabatan, oh saudara dia, saudara gue itu dia. Kita deketin, tapi orang-orang yang nggak punya status sosial, pendidikannya rendah, kita abaikan. Nggak boleh kayak begitu, nggak boleh kita hina. Kita maunya bergaul sama orang yang punya duit, punya pangkat jabatan, tapi orang yang nggak punya duit, orang yang rendah, orang susah, orang miskin, kita cuekin. Ya, jangan kayak begitu. Itu bukan dari ajaran Islam, dan itu bukan sunnah Rasulullah. Terus apa lagi? Walayat zibuhu, jangan kalian bohongin. Jangan kalian bohongin, jangan kalian dustain tuh saudara tuh, jangan dibohongin. Ini dibohongin mulu kita. Ya, kita dibohongin mulu, dijanji-janjiin, belum jadi aja. Belum jadi janji. Tanah rumah gue beliin. Janjiin rumah gitu mau dibeliin, udah menang ngilang. Tenang, tak gue beliin motor. Belum jadi, udah jadi dibohongin kita, didustain kita. Itu banyak kasus. Coba ente lihat sebelum mereka jadi caleg, rajin nggak ke masjid, ke musola silaturahim, ke RT, ke RW, Pak RW ya, rajin nggak? Rajin. Nanya kabar, di mana Pak RW, beras masih ada, tuh. Nanya beras, nanya doang. Udah jadi gimana Wan? Tanya aja Pak RW, boro-boro datang dalam, boro-boro ngelepen udah nggak ada, udah selesai urusan, tinggalin kita. Iya, ditinggalin, bohongin kita jadinya. Nggak boleh dalam ajaran Islam, nggak boleh kita sesama orang Islam, bahkan orang yang di luar Islam pun nggak boleh kita bohongin, nggak boleh kita tipu. Kemudian apa lagi kata Rasulullah? Wala yahkiruhu, dan jangan kalian itu menghinanya, merendahkannya, dihina, direndahkan, dikecilkan, nggak boleh kita. Nggak boleh kita merendahkan saudara kita, merendahkan, menghinanya, melecehkan, yang jangan. Gitu. Kemudian apa kata Rasulullah? At-taqwa hahuna. Kata Rasul bicara takwa, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Maksudnya di mana? Wa yusiru ila sadrihi salasa marotin. Beliau menunjuk di dadanya. Kata Rasul, takwa itu di sini. Sampai 3 kali. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di dalam hati. Takwa itu di dalam, bukan di luar. Orang yang bertakwa itu bukan fisiknya yang dilihat, pakai
imamah, pakai peci putih, pakai gamis, pakai sarung. Bukan itu. Allah nggak lihat semuanya itu. Yang Allah lihat apa? Hati kita dan perbuatan kita, ya. Jadi orang yang dalam agamanya ngelihat orang yang bertakwa bukan ngelihat fisiknya lagi, Pak Bambang. Kok kita kan masih ngelihat fisik. Wah, gamis ini, pakai sorban ini, pakai imamah. Wah, takwa pasti belum tentu. Belum tentu. Lihat kata Rasul, at-taqwa hahuna. Beliau menunjuk ke dadanya. Salah samar 3 kali takwa tuh di sini, takwa di sini, hahuna dalam takwa itu. Jangan ngelihat fisik. Kalau kata Sayyidina Ali, unzur maqalah, lihat apa yang dibicarakan, wala tanzur man qala, dan jangan engkau lihat siapa yang bicara. Itu kata Sayyidina Ali, itu ungkapannya. Karena saat itu orang melihat siapa yang bicara, penampilannya. Penampilannya begini, padahal belum tentu. Kata Sayyidina Ali, lihat apa yang dibicarakan. Kalau kebenaran, kebaikan, ambil. Kalau kata pepatah mah, kalau keluar dari dubur ayam, apa dari dubur ayam? Telur, ambil. Tapi kalau keluar dari dubur, sama-sama dubur, keluar dari dubur bangsawan, ambil gitu ya. Najis tinggalin. Jadi takwa, sekali lagi, takwa Allah lihat bukan fisik kita, bukan man, jadinya mana ya. Jadi jangan lihat orang yang bertakwa dia pakai gamis, pakai imamah, pakai sorban. Takwa belum tentu itu mah bisa dibikin, betul nggak? Bisa ente beli gamis, ente beli imamah, ente beli sorban, ente buat tasbih, bisa nggak? Lebih bisa. Hah? Bisa, itu mah bisa didandanin. Ya, bisa didandanin, ente modal 300.000 juga udah bisa. Kayak imamah, kayak sorban, kayak gamis, buat tasbih. Orang cium tangan mente. Betul nggak? Nah, dibohongin di orang kampung. Wah, dari mana itu? Wah, dia ahli surga, itu alim, orang bertakwa. Ini dibohongin. Nah, ini pada cium tangan bolak-balik, berkah deh ente, berkah. Jangan lihat fisiknya, jangan. Ya. Bisa jadi orang yang pakai celana lepis, pakai kaos biasa aja, bisa jadi dia lebih bertakwa daripada orang yang bersarung, betul nggak? Bisa jadi. Ya, jadi sekali lagi kata Rasulullah, takwa di mana? Di sini, bukan di fisik, bukan. Ya, Pak Bambang jangan terkecoh ya. Jadi kalau ada yang datang ke Pak Bambang pakai gamis, pakai imamahnya kayak ban kapal, masa bodoh, sorbannya yang masa bodoh, gitu kan? Kita lihat apa akhlaknya, Kalau dia berakhlak baru. Orang banyak penipu, banyak. Nah, kan malu, harusnya nyumbang, bukan minta sumbangan. Bulak itu, bulak balik, jangan hati-hati. Nah, ini kata Rasulullah. Takwa itu sampai Rasul mengatakan salah samarut, sampai Rasul berulang-ulang mengucapkannya berapa kali? 3 kali. Tuh. Terus apa kata Rasulullah? Bihasbim ri'in minasyari an yakira ahul muslim ulu muslim. Cukuplah seseorang dikatakan dia buruk. Cukuplah, memadailah seseorang dikatakan, dinilai dia jelek, buruk. Bagaimana? An yakiro ahu, dia melecehkan, dia merendahkan saudaranya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang suka merendahkan orang, meremehkan orang, mengecilkan orang, kata Rasul, bihasbim ri'in minasyar, ketahuilah dia orang yang kagak baik. Dia orang yang kagak baik, dia orang jahat, dia orang nggak benar. Kenapa? Kita lihat dari akhlak perbuatannya. Kalau dia suka ngerendahin orang, hina orang, ngecilin orang, banyak yang kita lihat kayak gitu. Kata Rasul, cukuplah dia dikatakan jelek, buruk kalau dia merendahkan, menghina, yaitu saudaranya. Jangan, kita nggak boleh, ya nggak boleh kita menghina saudara kita. Kemudian al-muslim, ulu muslim, alal muslim, Rasul mengatakan muslim, sesama muslim seluruhnya
terhadap muslim haram damuhu, haram ditumpahkan darahnya. Sesama muslim haram menumpahkan darah, haram saling berperang, saling membunuh. Kata Rasulullah, apabila dua orang muslim sudah mengangkat pedang, dua muslim mengangkat pedang nih, kata Rasul, al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh finnar, dua-duanya ada di neraka. Orang muslim udah ngangkat pedang, sesama muslim udah saling membunuh, kata Rasul, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka. Aisyah nanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh di neraka, dia membunuh, betul nggak? Pantas, layak dia membunuh. Lalu bagaimana nih orang yang dia bunuh kok di neraka juga? Kata Rasul, ya karena dia nasibnya aja dia terbunuh. Dia juga punya hirsun, punya keinginan juga untuk membunuh, cuman dia nasibnya jelek, udah dibunuh duluan. Itu dua-duanya ada di neraka. Al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya ada di neraka jahanam. Sama kayak hadis yang lain, ar-rashi wal murtasi finnar, penyuap dan yang disuap. Penyuap dan yang disuap, kata Rasul, ada di mana? Dua-duanya ada di neraka. Penyuap dan yang disuap, dua-duanya ada di neraka. Kalau yang nyuap wajar di neraka, ini kenapa yang disuap juga masuk neraka? Ya sama lah, orang diterima, ya diterima. Itu kata Rasulullah kayak begitu. Nggak boleh ditumpahkan darahnya, haram. Kemudian apa lagi? Wa maluhu, kemudian juga hartanya nggak boleh dicuri, nggak boleh diambil. Kemudian apa lagi? Wa irduhu, nggak boleh diganggu kehormatannya, darahnya nggak boleh ditumpahkan, kemudian hartanya nggak boleh diambil, kemudian juga kehormatannya nggak boleh diganggu. Hormatin sesama muslim, saling menghormati, saling menghargai, hidup rukun, damai. Enak kita kok tinggal di kampung kayak begitu? Coba kita tinggal di kampung, tetangga jahat, irian, dengki, tukang tipu, gimana kita tinggal di kampung gitu? Di kampung ini enak kawan? Hah? Di sini nih, kampung sini enak apa dia bersaudara gitu, tolong menolong, nyaman kita, betah. Ini jangan sampai kita pindah gara-gara kita jahat. Kita pindah rumah gara-gara kita jahat sama tetangga kita, dia nggak tahan, dia nggak kuat, Ustaz saya pindah aja deh. Sudah hijrah nggak apa-apa. Cari kampung yang lebih baik warganya, cari kampung yang masyarakatnya di situ saling tolong menolong, saling bantu membantu, mereka saling menghormati, saling menghargai, dan toleransinya tinggi. Enak tuh kampung kayak begitu. Tapi kalau kita di kampung Pak Budi itu tambah khas atau gimana Pak Budi? Waduh, kita beli mobil meriang dia. Kita beli mobil meriang, kita beli ini sakit dia. Kita beli ini masuk ruang ICU. Waduh, ada nggak begitu tangga tuh? Ada, udah berat penyakit itu virusnya. Inilah hadis yang ke-35 ya, Rawahu Muslim. Jadi banyak yang kita ambil pelajaran dari hadis ini ya. Intinya apa? Nabi mengajarkan kita jadi orang baik, baik kita kepada Allah maupun baik kita kepada sesama, dan kita baik terhadap alam semesta ini. Itulah yang dikatakan Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali engkau membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Tuh kayak begitu. Sehingga akhirnya dulu di masa Rasul orang masuk Islam bukan karena ajaran, bukan karena Al-Quran, bukan. Tapi orang masuk Islam kenapa? Ngelihat akhlak Nabi, dia lihat akhlak Nabi, budi pekerti Nabi. Kok ini orang baik banget, udah dicaci maki, udah dihina, kok ini orang baik banget. Dia nggak lihat Qurannya, dia nggak lihat yang dibawa ajarannya, tapi ngelihat sosok pribadi Nabi yang akhlaknya mulia, baik Nabi.
Kalau Nabi baik sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, wajar mereka baik pada Nabi. Ini Nabi baik sama orang yang jahat sama Nabi. Nabi dicaci maki, balas nggak sama Nabi? Enggak. Nabi dicaci maki, disakitin, enggak dibalas dengan caci makian. Nabi angkat tangan. Ya Allah, berikan hidayah petunjuk kepada mereka ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka enggak tahu, enggak ngerti ya Allah. Tuh Nabi kita tuh ya. Jadi kita ikutin Nabi aja deh. Ya, makanya lihat sejarahnya Nabi. Kalau kita punya rezeki, buka kitab tarikh beli sejarah Nabi, itu lengkap sejarahnya itu. Ya, mulai dari kelahiran Nabi, perjuangan Nabi sampai beliau wafat, itu termasuk akhlak-akhlaknya beliau. Itu kalau kita baca, insya Allah kita akan ikutin Rasulullah. Akhirnya banyak orang-orang orientalis, orang di luar Islam masuk Islam setelah mereka baca kitab sejarah Nabi. Dia pelajarin tentang pribadi Nabi. Ini orang baik, masuk Islam dia. Walaupun dia nggak ketemu Nabi, dia nggak berjumpa dengan Nabi, cuman dia baca kitab sejarah. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik hidayah Allah untuk menuju